Yang terhormat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Saudara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas beserta seluruh jajarannya, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu fungsi anggaran dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 5 DPR RI, saat ini rapat Komisi 5 DPR RI telah diikuti oleh 16 orang dari 54 anggota dan terdiri dari lebih separuh unsur fraksi sehingga telah memenuhi quorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkanlah kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1, rapat Komisi 5 DPR RI pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk hadir membahas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pembicaraan pendahuluan RKA, KL, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun anggaran 2025 dan lain-lain. Pimpinan, anggota Komisi 5 dan Kepala BMKG beserta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025 dan RKP tahun anggaran 2025 bersama dengan kementerian dan lembaga mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI selambat-lambatnya tanggal 13 Juni tahun 2024 untuk disinkronisasi. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa realisasi anggaran BMKG per 31 Mei tahun 2024 adalah sebesar 31,26% dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas adalah sebesar 26,56%. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini, kami perlu mendapat penjelasan dari Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan. Agenda berikutnya yang akan kita bahas pada rapat kerja ini adalah rencana kerja pemerintah dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, pagu indikatif BMKG tahun anggaran 2025 adalah sebesar 2,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung output prioritas pembangunan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sedangkan pagu indikatif Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian output prioritas program pencarian, pertolongan, dan kecelakaan dan bencana, dan program dukungan manajemen.
Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan kepada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Antara lain, yang pertama, Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar belanja Kementerian tahun anggaran 2025 diarahkan untuk dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam rangka pemeliharaan peralatan operasional BMKG dan BNPB. Perlunya mendorong berbagai faktor yang dapat mendukung modifikasi cuaca, pusat pembinaan jabatan fungsional BMKG mengadakan Aloptama, kegiatan sekolah lapang BMKG, serta dukungan operasional tugas dan fungsi unit pemeliharaan peralatan operasional utama MKG. 3. Peningkatan kerja BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pertumbuhan dan penguatan sekolah lapang dan penelitian SDM dan pelatihan SDM sesuai dengan prioritas yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan pagu indikatif belanja BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi 5 DPR RI. Saudara-saudara yang kami hormati, demikian pengantar dari kami. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada para kepala badan untuk menyampaikan penjelasannya terkait agenda rapat kita hari ini. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Kepala BMKG. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bapak Pimpinan Komisi 5 Sebentar, DPR. Bu. Sebelum lanjut, teman-teman semua, hari ini Ibu ulang tahun, ya. Jadi kita memberikan apresiasi dan selamat pada Ibu. Semoga panjang umur selalu dan sukses selalu. Jadi Ibu tidak usah terlalu banyak panjang-panjang berikan penjelasan. Kami dapat menerima dan kami berikan apresiasi nantinya, khusus hari ini. Silakan, Bu. Aduh, ya Masya Allah. Ya. Terima kasih sekali Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI yang kami hormati dan banggakan, beserta Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI yang sangat kami hormati, dan juga Bapak Kepala Basarnas Republik Indonesia dan Bapak Sestama Basarnas beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, dan juga Bapak Sestama beserta rekan-rekan BMKG yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Pimpinan dan mohon doa agar kami dapat melaksanakan amanah dan tugas bagaimana seharusnya. Izin kami langsung menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai bulan Mei 2024 beserta laporan pendahuluan RKA Kementerian Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Izin kami mulai dari evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Langsung ke slide nomor 4. Perlu kami sampaikan bahwa total dari anggaran kami, baik untuk belanja pegawai sebesar 799,476 miliar
belanja barang sebesar 1.239.239.931 rupiah dan belanja modal 714.803.535, total menjadi 2,79 triliun, mengalami blokir sebesar 344.527.052.052 rupiah, sehingga pagu akhir menjadi sebesar 2.442.992.715 rupiah. Blokir tersebut berupa blokir dari pinjaman luar negeri sebesar 94,2 miliar, kemudian blokir non-automatic adjustment sebesar 69,8 miliar, dan blokir automatic adjustment sebesar 182.442.904.000. Kemudian realisasi, slide berikutnya, realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 per 31 Mei 2024, penyerapan anggaran untuk pagu non-blokir. Jadi non-blokir, realisasinya mencapai 31,26% atau sebesar 763,94 miliar. Realisasi per jenis belanja untuk belanja pegawai mencapai 365,91 miliar dari 799,48 miliar. Untuk belanja barang mencapai 323,84 miliar dari pagu 1,17 triliun. Dan belanja modal realisasi sebesar 74,17 miliar dari pagu 467,09 miliar. Dan ini bisa kita lihat dari grafik realisasi anggaran BMKG, harusnya target adalah 31,60%, yang kami capai adalah sebesar 31,26% dengan realisasi fisik 34,11%. Kemudian realisasi anggaran per sumber dana untuk pagu non-blokir sampai 31 Mei 2024. Di sini komposisi anggaran BMKG berdasarkan sumber dananya, kita lihat rupiah murni sebesar 85,32%, pinjaman luar negeri sebesar 10,83%, dan PNBP sebesar 3,85%. Kemudian realisasi anggarannya berdasarkan sumber dana per jenis belanja. Di sini untuk rupiah murni belanja pegawai mencapai 50,43%, belanja barang mencapai 27,01%, belanja modal mencapai 15,22%. Untuk pinjaman luar negeri, belanja barang mencapai 25,11%, belanja modal mencapai 16,90%. Dan untuk PNBP, belanja barang mencapai 49,37% dan 87%. Ya, saya ulangi, belanja barang untuk PNBP mencapai 49,87%, belanja modal mencapai 13,13%. Kemudian realisasi anggaran dalam hal progres pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri. Di sini tercatat ada 5 jenis pinjaman luar negeri. Nomor 1 adalah SUS, yaitu strengthening. Untuk kegiatan ini sudah selesai pada bulan Desember 2023.
Di sini nominalnya mencapai 20,779 juta euro. Kemudian untuk MMS 1, ini modernisasi meteorologi maritim, nominalnya mencapai 42,782 juta euro, dan modernisasi meteorologi maritim yang tahap kedua nominalnya mencapai 63,7 juta euro. Nah, perlu disampaikan pekerjaan modernisasi meteorologi maritim saat ini memasuki tahap tahun terakhir penyelesaian berupa deployment terakhir dan final acceptance. Dan pekerjaan mohon maaf, yang deployment terakhir dan final acceptance itu untuk pekerjaan modernisasi meteorologi maritim tahap 1. Kemudian untuk nomor 3 adalah paket pekerjaan modernisasi meteorologi maritim tahap 2. Ini terdiri dari 3 paket, masing-masing adalah paket pertama 15,3 juta euro, paket kedua 16 juta euro, paket ketiga 32,4 juta euro. Semuanya diproyeksikan, direncanakan selesai di tahun 2027 dan saat ini masih dalam proses. Kemudian yang keempat adalah pinjaman luar negeri dari inisiatif untuk disaster risk reduction program di Indonesia untuk pengurangan risiko bencana dengan total anggaran sebesar 85 juta US dollar, terdiri dari 71 paket dan saat ini masih dalam tahap ongoing, terutama sebanyak 21 pekerjaan. Dan yang terakhir adalah FIR, yaitu terkait dengan meteorologi penerbangan, besarnya anggaran adalah 26,6 juta US dollar dan proses lelang masih berlangsung. Kemudian mohon berkenan kami sampaikan strategi percepatan pelaksanaan anggaran. Ini perlu kami lakukan, ada 3 hal terkait dengan penyebab realisasi tersebut relatif rendah, 31%. Yang pertama adalah dalam proses pengadaan, terutama pengadaan pinjaman luar negeri, harus melalui beberapa tahapan yang harus mendapatkan persetujuan dari lender atau nol, adalah no objection letter untuk setiap tahapnya. Padahal tahapan persetujuan tersebut dapat mencapai 5 hingga 7 tahapan dan proses ini membutuhkan waktu beberapa bulan untuk setiap tahapannya. Ini masih belum pengadaan, masih dalam persiapan mendapatkan persetujuan untuk memulai pengadaan. Itu harus melalui 5 hingga 7 tahapan, masing-masing tahapan membutuhkan waktu beberapa bulan, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1 tahun. Maka proses lelang dapat tertunda dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Strategi percepatannya untuk percepatan tersebut, kami terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan lender untuk mempercepat persetujuan untuk setiap tahap dalam penyiapan lelang hingga persetujuan pemenang. Penyebab yang kedua adalah proses lelang dengan dana loan menggunakan international bidding yang membutuhkan waktu lama. Jadi seandainya tadi persetujuannya sudah dicapai, itu masih membutuhkan waktu untuk lelang 8 bulan hingga 1 tahun. Hanya untuk lelang saja. Meskipun tahapan penyiapannya sudah
berbulan-bulan bisa 1 tahun sendiri untuk persiapan. Maka strategi percepatan pelaksanaan anggaran kami lakukan dengan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan LKPP, Kejaksaan Agung, BPKP, tim ahli independen untuk mempercepat proses pengadaan dengan hasil dan manfaat optimal, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kegagalan lelang. Dan yang ketiga, penyebabnya adalah masih terdapat kegiatan yang diblokir karena belum terpenuhinya persyaratan RKBMN dan kebijakan automatic adjustment dari Surat Menteri Keuangan RI pada bulan Desember yang lalu tentang automatic adjustment belanja kementerian lembaga di tahun anggaran 2024. Dan strategi percepatannya adalah kami terus berkoordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan untuk proses persetujuan buka blokir. Surat persetujuan dari DJKN baru terbit pada tanggal 25 Mei 2024 tentang rencana kebutuhan barang milik negara hasil penelaahan tahun 2024 pada BMKG perubahan pertama. Jadi demikian Bapak Pimpinan Komisi 5 tentang laporan perkembangan dari pelaksanaan kegiatan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai bulan Mei. Izin untuk selanjutnya kami mohon perkenan untuk melaporkan pendahuluan rencana kegiatan anggaran di Kementerian Lembaga dan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025. Kami awali dari rencana kerja pemerintah tahun 2025. Jadi di sini kami izin menyingkat bahwa dalam rangka mewujudkan RPJMN, kemudian RPJMN, RKP dan RAPBN, kami melakukan beberapa Interupsi Bu, sebentar. Bapak. Ini kan sudah ada di bahan, Ibu nggak usah ini. Oke, baik. Jadi singkat saja, ya. Baik. Fokus saja di ini Langsung. ya, perencanaan ya. Ya, langsung terima saja. kasih, Ya. terima kasih sekali atas arahannya. Kami langsung melompat ke slide nomor 22. Nah, slide nomor 22, di sini rincian pagu indikatif BMKG tahun anggaran 2025. Di sini kami laporkan bahwa dari pagu indikatif ini total untuk operasional itu BMKG mendapatkan anggaran sebesar 1,128 triliun, non operasional 1,673 triliun, sehingga total pagu indikatif adalah sebesar 2,801 triliun. Kemudian dari sumber pendanaan terdiri dari rupiah murni kurang lebih sebesar 2 triliun, dari PNBP kurang lebih sebesar 94,5 triliun, mohon maaf, dari PNBP kurang lebih sebesar 94 miliar, dari pinjaman luar negeri kurang lebih sebesar 580 miliar, dari SBSN kurang lebih sebesar 61 miliar, dan jumlah totalnya adalah 2,8 triliun kurang lebihnya. Nah, alokasi pagu indikatif ini termasuk belanja operasional pegawai atau komponen 001 sebesar 847 miliar 243.319.000 rupiah, dan belanja operasional barang atau komponen 002 sebesar 281 miliar 419.582.000 rupiah, dan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit atau komponen 005 sebesar 610 miliar 175.381.000 rupiah. Kemudian komposisi jenis belanja pagu indikatif BMKG tahun 2025
Untuk belanja pegawai sebesar 30,24%, belanja barang sebesar 45,93%, ini termasuk anggaran untuk pemeliharaan, kemudian belanja modal sebesar 23,83%. Tadi belanja barang sebesar 45,93%. Kemudian kita lihat perbandingan pagu kebutuhan terhadap pagu indikatif BMKG tahun anggaran 2025. Untuk dukungan manajemen, pagu kebutuhan tahun anggaran 2025 sebesar kurang lebih 1,4 triliun dan pagu indikatif sebesar kurang lebih 1,248 triliun. Sehingga backlog sebesar 210 miliar 223.616.000. Kemudian untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pagu kebutuhan tahun anggaran 2025 sebesar 2 triliun 796 miliar 802.895.000 rupiah dan pagu indikatif sebesar 1 triliun 553 miliar 681.813 rupiah. Backlog kurang lebih sebesar 1 triliun 243 miliar 121.082.000 rupiah. Sehingga secara keseluruhan dari pagu kebutuhan tahun anggaran 2025 sebesar 4,2 triliun kurang lebihnya, kami mendapatkan pagu indikatif tahun 2025 sebesar 2,8 triliun, sehingga backlog kurang lebih sebesar 1,453 triliun rupiah. Kemudian saya rasa ini kami lewati. Nah, berikutnya perkembangan anggaran BMKG halaman 27 dari tahun 2020 ini selalu terjadi backlog. 2020 itu sekitar 814 miliar, 2021 sekitar 608 miliar, 2022 sekitar 476 miliar, 2023 sekitar 388 miliar, 2024 sekitar 999,91 miliar, dan tahun 2025 tahun depan backlog sekitar 1,453 triliun. Kemudian kegiatan atau distribusi kegiatan pagu indikatif tahun 2025 untuk program dukungan manajemen. Nah, ini dalam Rp1.000 ya. Tabel ini dalam Rp1.000. Untuk kegiatan yang terbesar di sini adalah pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga BMKG sebesar 1 triliun 87 miliar 505.322.000 rupiah. Terbesar kedua yaitu untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebesar 60 miliar 633.257.000 rupiah. Dan untuk yang ketiga terbesar adalah penyelenggaraan pendidikan program diploma STMKG sebesar 37 miliar 146.988.000, sehingga total untuk program dukungan manajemen sebesar 1 triliun 248 miliar 125 juta. Untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di sini kami sampaikan ada beberapa kegiatan. Yang terbesar adalah untuk kegiatan pengelolaan, instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa BMKG sebesar 769 miliar 88.522.000. Yang terbesar kedua adalah untuk pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar 239 miliar 11.486.000. Dan yang terbesar
ketiga adalah untuk pengembangan dan pengelolaan UPT BMKG di seluruh wilayah Indonesia sebesar 127 miliar 503.848.000, dan berikutnya adalah untuk pengelolaan meteorologi penerbangan sebesar 118 miliar 914.157.000. Izin untuk selanjutnya kami melaporkan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka organisasi BMKG mengalami pemekaran berdasarkan peraturan presiden tersebut. Target terdekat adalah target terdekat adalah eselon 1 tambah 1 kedeputian, yaitu kedeputian bidang modifikasi cuaca. Untuk eselon 2 ada 3 eselon, tambahan 2 eselon 2, yaitu direktorat di bawah deputi bidang modifikasi cuaca, itu ada 2 direktorat baru. Kemudian biro baru, ada biro baru, yaitu Biro SDM dan Organisasi. Kemudian ada eselon 2 baru, selain yang tadi kami sebutkan, yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan dari perkembangan organisasi ini juga terjadi perubahan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan menjadi Pusat Standarisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, untuk kedeputian yang baru, yaitu kedeputian bidang modifikasi cuaca, perlu kami sampaikan alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar 706 miliar untuk 2 direktorat. Yang pertama adalah Direktorat Tata Kelola Modifikasi Cuaca sebesar 20 miliar rupiah, dan yang kedua Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca sebesar 686 miliar rupiah. Nah, dan sebetulnya mohon izin perlu kami sampaikan untuk tahun anggaran 2024 kedeputian dan terutama kedeputian modifikasi cuaca ini sudah beroperasi, sudah bekerja melakukan modifikasi cuaca sejak bulan Januari hingga saat ini, namun tidak ada anggarannya, sehingga terpaksa kami menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan, menggunakan anggaran yang ada entah dari kedeputian yang lain. Demikian. Kemudian juga sudah dilakukan pembahasan dalam trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan BMKG, diusulkan menjadi mekanisme new initiative melalui surat Kepala BMKG kepada Menteri Keuangan, dan diharapkan akan masuk dalam surat pagu anggaran tahun 2025. Nah, modifikasi cuaca yang telah dilakukan antara lain yang telah berhasil dilakukan meskipun belum ada pagu anggarannya, yaitu mitigasi dan reaksi cepat kejadian hidrometeorologi ekstrim, kemudian pengamanan event skala internasional, misalnya kemarin di Bali the 10 World Water Forum, juga ASEAN Summit. Kemudian jadi untuk hal-hal tersebut sementara juga dibantu anggaran oleh BNPB terutama untuk bencana, dan baru saja pada tanggal 1 Juni dilakukan modifikasi cuaca untuk mengamankan upacara Hari Lahir Pancasila di Dumai, dan juga
di sini mendukung proyek-proyek strategi nasional di IKN. Kami juga melakukan beberapa kali modifikasi cuaca. Dan mohon berkenan kami sampaikan di bagian akhir adalah highlight program kegiatan tahun anggaran 2025. Bu, sebentar. Ya. Nggak pakai yang ini lagi kan? Sudah Ibu kan? Barang. Tidak Pak. Oke. Ya, jangan lagi pakai ituan, ya kan? Ya, ya. Sudah bisa, teknologi sudah bisa ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian highlight program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Ini sekretaris utama, mohon izin tidak kami bacakan, tapi sudah tertera di sana masing-masing. Dan setiap kedeputian sudah ada highlight programnya. Kemudian juga kedeputian modifikasi cuaca juga ada. Ini terutama pelaksanaan 100 kali operasi modifikasi cuaca. Kedeputian meteorologi juga sudah ada beberapa kegiatan. Demikian juga kedeputian geofisika. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kedeputian infrastruktur. Perlu kami sampaikan bahwa mulai tahun 2025 telah diputuskan bahwa seluruh kegiatan pengadaan atau belanja modal itu semuanya dialihkan, difokuskan di kedeputian infrastruktur. Jadi tiap-tiap kedeputian selain infrastruktur tidak melakukan pengadaan atau tidak melakukan belanja modal karena mereka dituntut untuk lebih fokus dalam memberikan layanan operasional meteorologi, klimatologi, geofisika dan modifikasi cuaca. Karena kalau disambi itu bahasa Indonesianya dilakukan dengan pengadaan, mereka akan terganggu konsentrasinya. Sehingga fokus di kedeputian infrastruktur, maka kedeputian infrastruktur di sini kegiatannya yang paling banyak terutama untuk pengadaan barang dan jasa dan juga untuk pemeliharaan. Dan kedeputian ini akan didukung oleh 5 balai besar yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pengadaan barang dan jasa itu pun ataupun pemeliharaan akan disebar dibagi menyesuaikan wilayah kegiatannya. Sekali lagi demi mewujudkan kualitas analisis yang lebih fokus dan lebih tajam. Nah, dan di sini perlu kami sampaikan sedikit tentang dukungan BMKG terhadap agenda pembangunan prioritas nasional, antara lain pengembangan sistem big data dan high performance computer melalui proyek Bank Dunia, itu proyek Indonesian Disaster Risk Initiative Project sebesar ini pengembangan sebesar 33 miliar Pak, 33 miliar 943.493 dikerjakan di pusat. Kemudian juga layanan informasi gempa bumi, termasuk sekolah lapang gempa di Indonesia wilayah barat, targetnya 1.500 orang. Kemudian untuk sekolah lapang gempa bumi wilayah Indonesia Tengah juga 1.500 orang. Ini lokasinya sudah tertera. Kemudian juga layanan informasi gempa bumi dan tsunami di Indonesia Timur 1.600 orang. Indonesia Timur ini kami khususkan lebih besar. Lokasinya sudah tertera. Kemudian juga peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui Project IDRIP, Indonesian Disaster Resilience Initiative Project, sekitar 90 miliar ini di pusat. Kemudian sekolah lapang iklim ini di berbagai wilayah Indonesia 1.600 orang. Kemudian sistem operasional informasi kualitas udara sebesar kurang lebih 8,4 miliar, dan peralatan penguatan strengthening climate and weather service capacity fase 2 kurang lebih sebesar 344 miliar,
dan seterusnya. Ini juga peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensity meter dan akselerograf melalui IDRIP project sebesar 111 miliar dan seterusnya, sehingga total dukungan BMKG terhadap prioritas nasional total sebesar 600 miliar 263 juta 307. Penutup, kami sampaikan sekali lagi bahwa realisasi BMKG per 31 Mei 2024 untuk realisasi keuangan sebesar 31,26% dan realisasi fisik sebesar 34,11%. Kemudian usulan RKA BMKG tahun 2025 berdasarkan pagu kebutuhan adalah 4,255 triliun rupiah, sedangkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN tertanggal 5 April 2024 tentang pagu indikatif belanja kementerian lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, BMKG mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 2,801 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar 1,4 triliun. Backlog tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan operasional untuk kedeputian bidang modifikasi cuaca, juga pusat baru, yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional MKG, dan juga belum terpenuhinya atau kurang terpenuhinya pengadaan Aloptama untuk merapatkan jaringan dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi, juga tidak atau kurang terpenuhinya sarana pendukung operasional cuaca iklim dan gempa bumi, belum terpenuhinya kegiatan sekolah lapang BMKG, serta pemenuhan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam rangka pemeliharaan peralatan operasional utama MKG, termasuk pemeliharaan peralatan yang diadakan dari kegiatan pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir, selanjutnya kami mohon dengan hormat dukungan Bapak Ketua, pimpinan, dan para anggota Komisi 5 DPR RI untuk pemenuhan backlog tahun anggaran 2025, sehingga BMKG atau agar BMKG dapat melaksanakan program pembangunan tahun 2025 secara maksimal. Demikian kami sampaikan, mohon arahan lanjut dan mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Kepala Basarnas, silakan singkat saja Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala BMKG beserta Sestama dan beserta jajarannya. Saya hormati rekan-rekan dari Basarnas Bimti Madya Pratama. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Basarnas untuk menyampaikan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan APBN 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan pembicaraan pendahuluan RKKL dan RKP 2025 pada kesempatan rapat dengar pendapat ini. Bapak pimpinan rapat dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, pada kesempatan ini akan kami jelaskan evaluasi pelaksanaan APBN 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Basarnas mendapatkan pagu awal tahun anggaran 2024 sebesar 2,1 triliun. Pagu awal tersebut mengalami automatic adjustment atau pemblokiran sebesar 153,59 miliar dan penambahan BNPB sebesar 987 juta, sehingga pagu akhir Basarnas menjadi 1,94 triliun yang terdiri dari program teknis menjadi 1,04 triliun, program dukungan manajemen menjadi 904,17 miliar. Adapun realisasi
anggaran Basarnas berdasarkan aplikasi 1JJA adalah sebesar 517,51 miliar atau sekitar 26,56% dari pagu akhir. Sedangkan realisasi fisik adalah 30,13%. Rincian realisasi perbelanjaan dapat dijelaskan dengan rincian tertera di slide, di mana realisasi belanja pegawai 43,43%. Realisasi belanja barang sebesar 23,3% dan realisasi belanja modal sebesar 4,87%. Bapak pimpinan rapat dan seluruh anggota Komisi 5 yang kami hormati, kami laporkan sampai dengan bulan Mei 2024, Basarnas telah melaksanakan operasi SAR sebanyak 1.123 operasi SAR yang meliputi 3 operasi SAR terhadap kecelakaan pesawat udara, 340 operasi SAR kecelakaan kapal, 94 operasi SAR bencana, 659 operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia, dan 27 operasi SAR terhadap kecelakaan penanganan khusus. Adapun beberapa operasi SAR yang menjadi perhatian khusus sampai dengan bulan Mei 2024 ini adalah kecelakaan pesawat TEK-6 yang terakhir di BSD yang korban meninggal ada 3. Selanjutnya adalah kecelakaan kapal perahu susun bertabrakan, kandas maksud kami. Pada keadaan tersebut terjadi di 17 Februari 2024, korban sebanyak 29 selamat. Yang ketiga adalah kecelakaan kapal Dewi Jaya dengan personel on board 35 terbalik, dan pada hasil operasi sebanyak 11 orang selamat, 2 meninggal, 22 hilang. Selanjutnya kecelakaan kapal motor Bukit Raya terbakar dengan korban 1.175 selamat. Selanjutnya adalah tanggap darurat banjir bandang di pesisir Sumatera Barat menelan korban 24 orang meninggal dan 4 orang hilang. Tanggap darurat tanah longsor di Cipongkor, Bandung Barat, 8 orang meninggal dan 2 hilang. Kecelakaan kereta turangga dengan kereta lokal Bandung, di dalam operasi tersebut sebanyak 34 orang selamat dan 4 orang meninggal. Dan selanjutnya di jalan tol KM 58 ini korban meninggal 12. Bapak pimpinan dan peserta rapat sekalian, kami laporkan juga kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan latihan siaga SAR dengan kegiatan SAR yang sudah dilaksanakan, antara lain ada latihan gabungan kesiapsiagaan potensi SAR dan Basarnas. SAR Communication Exercise dilaksanakan secara virtual peserta dari Fiji dan Indonesia dan RSC. Selanjutnya adalah latihan bersama Indopura dilaksanakan peserta dari Civil Aviation Authority of Singapore dan Basarnas. Latihan gabungan Urban SAR dilaksanakan di Lampung antara Basarnas dan pengelola jalan tol. Selanjutnya adalah latihan Middle Planning Ausindo yang dilaksanakan dengan peserta dari TNI, BNPB, Australian Defence Force, dan Basarnas. Selanjutnya adalah latihan terakhir adalah Malindo Sidang, dilaksanakan dari Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Basarnas, Bakamla, TNI, dan Polri. Basarnas juga melaksanakan kegiatan SAR khusus, antara lain tertampil di slide, ini ada 28 kegiatan. Bapak
pimpinan sidang dan para anggota Komisi 5 yang kami hormati, dalam kegiatan pengelolaan sarana SAR terdapat kegiatan pemenuhan sarana SAR tahun 2024, masuk slide di 18, di mana pada kegiatan tersebut 40 unit landing craft rubber boat yang ditempatkan di 21 kantor SAR. Untuk alokasi kantor SAR-nya tertampil. Selanjutnya adalah 20 unit Hannibal sonar ditempatkan di 18 kantor SAR. Yang ketiga adalah 74 unit RBB kelas 1 PLN. Ini belum bisa kami laksanakan, perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan Sidang dan seluruh anggota Komisi 5 bahwa kegiatan tersebut terhambat karena DK-nya belum terbit sampai dengan saat ini. Dan perlu kami laporkan juga ini sudah jalan 2 tahun, Bapak Ketua Sidang. Jadi artinya kami juga tidak tahu permasalahan yang spesifik. Setelah kami koordinasikan, sebetulnya di tempat kami sendiri sudah tidak punya masalah yang menghambat. Mohon mungkin dukungannya untuk bisa men-trigger khususnya di PLN ini, karena sudah jalan 2 tahun. Selanjutnya adalah 2 paket peralatan hard yang ditempatkan di 20 kantor SAR. 21 paket peralatan confined space yang ditempatkan di 21 kantor SAR tertampil. 5 unit emergency lighting yang ditempatkan di 5 kantor SAR. 10 paket underwater rescue equipment yang ditempatkan di 9 kantor SAR di Balai Diklat. 8 unit double stabilizer boat yang ditempatkan di 4 kantor SAR. 5 unit rescue watercraft yang ditempatkan di 5 kantor SAR dan 17 unit rescue motorcycle yang ditempatkan di 14 kantor SAR. Demikian juga untuk 25 unit rescue car tipe 2 yang ditempatkan di 25 kantor SAR, 2 unit forklift yang ditempatkan di kantor pusat dan Balai Diklat, 140 set rescue personel protective equipment yang ditempatkan di 4 kantor SAR. Dan selanjutnya adalah 4.050 set perlengkapan rescuer yang ditempatkan di seluruh UPT dan kantor pusat. Selanjutnya adalah 2.300 buah life jacket yang ditempatkan di seluruh UPT dan kantor pusat. Adapun pemenuhan sistem komunikasi SAR tahun 2024 ini antara lain 4 unit base communication system yang ditempatkan di 4 kantor SAR, 3 unit digital mobile radio payjet yang ditempatkan di 3 kantor SAR. Bapak Ketua dan para anggota Komisi 5 yang kami hormati, untuk kegiatan pelatihan tenaga dan potensi SAR sampai dengan tahun 2024, Basarnas telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga SAR kepada 319 orang pegawai Basarnas dan pelatihan potensi SAR kepada 751 orang. Adapun pelatihan potensi SAR ini diharapkan potensi SAR ini sudah mempunyai kompetensi dapat dilibatkan dalam pelaksanaan operasi SAR. Selain itu juga diselenggarakan forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan atau FKP3 di kantor pusat dan Gorontalo kepada 120 orang untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan operasi SAR. SAR Go to School kepada 288 orang dan pemberdayaan masyarakat kepada 2 kelompok masyarakat dengan rincian sebagaimana tertampil di slide. Kami sampaikan capaian kinerja Basarnas sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 tertampil di slide dari 15 item. Selanjutnya adalah pembicaraan
pendahuluan RKKL dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025. Tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP di tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2025-2029 merupakan tahap penguatan fondasi transformasi, di mana agenda pembangunan terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Dan selanjutnya yang kelima adalah ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Agenda pembangunan tersebut untuk mengawal pencapaian target 45 indikator Indonesia Emas. Adapun indikasi dukungan Basarnas pada rancangan awal RKP tahun 2025 masuk pada agenda pembangunan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Dengan program pembangunan berupa pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Dukungan Basarnas terhadap RKP tertuang dalam kegiatan prioritas nasional Basarnas tahun anggaran 2025. Antara lain berupa penyediaan sarana SAR laut dan darat, pengadaan peralatan SAR, pembangunan prasarana SAR, pengadaan peralatan sistem komunikasi SAR, pemeliharaan peralatan sistem komunikasi SAR, pelatihan teknis potensi SAR untuk 500 orang. Pemberdayaan kelompok masyarakat dan pengadaan serta pemeliharaan peralatan teknologi informasi. Usulan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas nasional atau PN sebesar 572,51 miliar. Rincian PN sebagai berikut. Tertampil di slide. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif, Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Basarnas memperoleh indikatif sebesar 1,49 triliun dengan rincian sebagai berikut. Program teknis sebesar 668,53 miliar dan program dukungan manajemen sebesar 829,52 miliar. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pagu kebutuhan Basarnas sebesar 371 triliun. Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan pagu indikatif, terdapat backlog anggaran sebesar 2,21 triliun. Adapun rincian rencana kegiatan dan anggaran Basarnas tahun anggaran 2025 sebagai tertampil di slide. Pada kegiatan trilateral meeting antara Basarnas, Bappenas, Kementerian Keuangan, kami mengusulkan perpindahan anggaran antara program sebesar 26,01 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi di Sekretariat Utama. Sehingga komposisi anggaran per program menjadi program teknis 642,52 miliar dan program dukungan manajemen 855,53 miliar. Sesuai surat Basarnas nomor B2904 PR 0104 5 Romawi BSN tanggal 2024 tanggal 28 Mei 2024, Basarnas mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 1,194 miliar dan anggaran tersebut untuk mendukung beberapa kegiatan yang belum dianggarkan pada pagu indikatif 2025. Adapun kami laporkan anggaran tersebut adalah untuk penambahan CPNS sebanyak 1.756. Selanjutnya adalah
rencana peningkatan atau mempertahankan kemampuan tim Urban SAR sesuai metode Insarak External Reflection atau IRR, dan selanjutnya adalah kegiatan pinjaman hibah luar negeri. Keempat, dukungan Basarnas terhadap rencana pemindahan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kelima, penambahan kegiatan prioritas nasional. Keenam, penambahan kegiatan prioritas Basarnas. Beberapa kegiatan prioritas Basarnas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain penyusunan master plan pusat pelatihan SDM di 2025-2045. Pengembangan balai pelatihan SDM Basarnas. Ketiga, pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Keempat, pemenuhan sarana dan prasarana sistem komunikasi SAR. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sistem komunikasi SAR, peningkatan kompetensi dan SDM SAR, pemberdayaan masyarakat berkemampuan evakuasi mandiri, dan peningkatan kemampuan heli untuk operasi SAR malam hari. Demikian yang kami laporkan pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih selama ini dukungannya, dan kami juga mohon selalu untuk dukungan dan arahan lebih lanjut untuk ke depan. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian penjelasan yang telah disampaikan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota Komisi 5 untuk menyampaikan pertanyaan dan pendalaman. Dan tidak usah panjang-panjang ya, karena anggaran yang diberikan kepada kedua kepala badan ini sangat minimalis sekali ya. Dan kita akan selalu minta perhatian dari pemerintah untuk mendorong lagi agar anggaran yang diberikan harus ditingkatkan, terutama tadi disampaikan bahwa minta dukungan untuk persiapan pemindahan ke IKN. Maka itu harus tambah dana khusus yang diberikan untuk kegiatan itu ya. Baik, silakan Pak Doli. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati Bapak Pimpinan dan anggota Komisi, yang saya hormati Kepala BMKG, ya Bu, sama Basarnas. Setelah mendengarkan satu paparan tadi, karena ini kan bidang yang ngurusi orang-orang susah ini ya. Jadi BMKG sama Basarnas kan ngurusi orang-orang susah semua ini kan ya. Ini memang perlu ada satu perhatian secara khusus. Sekarang ini terkait dengan realisasi anggaran. Ini kan sekarang sudah hampir setengah tahun ya. Tapi realisasi anggarannya kan masih belum bisa, baik Basarnas maupun BMKG, belum ada 50% sama keseluruhannya. Pada sisi lain sekarang mempersiapkan untuk minta tambahan anggaran. Ya. Tapi pada sisi lain, bisa enggak untuk bisa meyakinkan bahwa anggaran yang tahun 2024 ini nanti akan terserap secara keseluruhan. Kalau tahun 2024 ini anggaran tidak bisa terserap sampai 90% lebih, saya pikir ada satu kendala untuk bisa meminta tambahan anggaran ini. Nah, itu
kalau toh tidak perlu dijelaskan secara ini dialog, nanti coba dibuat metrik perencanaan untuk realisasi anggaran. Apalagi di BMKG ada beberapa kendala terkait dengan serapan anggaran, ada lelang yang ditunda, ada ini macam-macam tadi yang sudah disampaikan ini. Ini kan kita perlu ada solusi yang betul gitu loh. Jadi ini mungkin perlu ada satu prediksi atau perencanaan tahapan serapan anggaran sehingga bisa diyakini pada Desember tahun ini anggaran sudah bisa terserap dengan baik. Gitu. Tadi juga ada titipan dari Ibu Yayu karena harus ngejar pesawat. Itu masalah sekolah lapang ya, cuaca, tani sama diklat ya dari Basarnas itu ada, saya juga sependapat itu. Yang kedua saya akan nanyakan, kemarin kita barusan saja evaluasi terkait masalah persiapan pelaksanaan di hari raya kan kemarin, jadi mungkin juga Nataru. Apakah yang kendala kemarin yang kemudian muncul ada konsekuensi anggaran, ini sudah masuk pada skala prioritas yang saat sekarang untuk lebaran yang akan datang? Jangan sampai nanti ketika mau persiapan lebaran yang akan datang, itu anggarannya tidak ada. Nah, secara real yang kemarin menjadi kendala karena persoalan anggaran, harusnya itu dimasukkan di dalam skala prioritas juga. Sehingga besok ketika kita akan persiapan baik Nataru maupun Lebaran, jadi Basarnas sudah, jadi nggak ada helikopter yang ada daerah ini macam-macam gitu kan. Ini jangan sampai peralatan dan sebagainya. Ini tolong itu betul-betul sudah dimasukkan di sini sehingga pelaksanaannya, oh ini benar persiapannya karena ini sangat penting dalam rangka untuk bisa melakukan itu. Kemudian yang kalau untuk BMKG saya ucapkan terima kasih ya. Nah, ini masalah sosialisasi terkait ramalan cuaca ini ya, dan ini bagaimana itu bisa menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil. Bagaimana caranya? Ini kan mungkin kalau di daerah perkotaan ini kan internet sudah ada, macam sudah ada ya. Tetapi bagaimana cara ini bisa terdistribusikan informasi ini ke seluruh penjuru dan pelosok, apalagi daerah-daerah yang memang pada saat itu diramalkan gitu, karena kan bencana tidak bisa kerjasama dengan pawang hujan, tidak bisa. Oh ini mau ada bencana kerjasama biar tidak ada kan tidak bisa kan itu. Ini kan tetap aja. Nah daerah yang memang di situ dimungkinkan akan ada insiden-insiden yang sangat mendadak dan itu urgent sifatnya, sebaiknya secara khusus ada sosialisasi di situ. Jadi bukan sekedar kemudian di-loss di ini, karena ini kan bagian dari pencegahan, atau mungkin juga bisa kerjasama dengan Basarnas dan sebagainya, sehingga misalkan di satu daerah yang gunung ini mau meletus, kan, itu kan bisa kerjasama dengan Basarnas kemudian untuk bisa mensosialisasikan ini. Nah apakah yang kayak gini ini anggarannya sudah dimasukkan apa belum? Ini saya pikir perlu, karena untuk menyelamatkan satu daerah yang terpencil, jangan sampai mereka karena tidak punya tidak punya internet, kurang macam-macam, tapi di situ ada ramalan cuaca yang ekstrim dan sebagainya, sehingga mereka tidak tahu tiba-tiba ada ini. Nah, cara mensosialisasikan itu menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Saya pikir itu Pak Ketua intinya, sehingga rincian itu, nah prosesnya kalau memang anggarannya ada dan bisa, kita sangat setuju mendukung tambahan anggaran, tetapi harus bisa yakinkan bahwa anggaran itu terserap dengan baik. Kalau nggak terserap, nggak mungkin itu bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Lanjut, Pak Syahrul, silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bu Kepala BMKG dan Kepala Basarnas. Pertama, kami menyoroti kebijakan strategi BMKG tahun 2025-2029, yaitu salah satunya adalah melompatkan peran dan layanan BMKG dalam mitigasi dan pengurangan risiko multi bencana geohidrometeorologi serta dalam mendukung kesejahteraan bangsa dan dunia. Namun disebutkan bahwa adanya backlog sebesar 1,4 triliun mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan operasional untuk kedeputian bidang modifikasi cuaca. Ini kan butuh perhatian. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BMKG mengadakan aloptama untuk kerapatan jaringan dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, fraksi kami mempertanyakan bagaimana BMKG dapat melompatkan peran dan layanan dalam mitigasi dan pengurangan risiko multi bencana tersebut jika kerapatan jaringan aloptama tidak terpenuhi. Ini memang kayaknya kalau pertemuan dengan BMKG dan Basarnas nih, lihat aja Bu yang datang hanya berapa orang. Jadi Ketua, kalau bisa dikasih apresiasi nih yang datang ini Ketua. Bagian pelatihannya ditambah gitu. Ini kan yang fokus nih. Kemudian kami mempertanyakan anggaran SAR ya. Medium helikopternya 0. Apakah itu memang sudah tidak dibutuhkan atau selalu diajukan tapi tidak pernah kebagian gitu? Ya, ya 0 ya. Emang enggak butuh Pak? Butuh tapi enggak ada duit ya. Sementara yang lain berlebih-lebih. Kalau kita lihat Ketua di perhubungan tuh banyak sekali anggaran. Kemudian juga mempertanyakan usulan tambahan anggaran sebesar 1,19 triliun untuk mendukung beberapa kegiatan yang belum dianggarkan pada pagu indikatif 2025, antara lain peningkatan kemampuan helikopter untuk operasi SAR malam hari. Kami mempertanyakan helikopter manakah yang perlu ditingkatkan untuk operasi pada malam hari. Tercatat Basarnas memiliki helikopter sebagai berikut: Dauphin AS365 N3 3 unit, Agusta Westland AW139 1 unit, Bolko BO105 1 unit. Nah ini saya menyampaikan catatan TA kami nih Pak. Jadi heli Agusta Westland juga mampu melakukan pencarian di malam hari dengan memakai kamera infrared yang terdapat di hidung heli. Kami meminta agar jangan sampai heli Bolko BO105 yang akan ditingkatkan untuk operasi pada malam hari karena sudah tua dan tidak ada spesifikasi untuk terbang pada malam hari. Tercatat saat ini hanya Filipina dan Indonesia yang masih mengoperasikannya. Ini ternyata peralatan-peralatan mereka ini sudah tua nih Ketua. Sudahlah anggarannya sedikit, kemudian peralatan mereka sudah tua, tugasnya besar, tanggung jawab besar. BMKG saya apresiasi, BMKG yang selalu melakukan inovasi, apresiasi juga kepada Basarnas yang selalu sigap. Terakhir kemarin di Sumbar Pak, kebetulan tetangga, saya dengar Basarnas luar biasa. Tapi tadi yang dipaparkan tidak semuanya kayaknya Pak. Karena yang oh iya. Nah kalau total, kalau Pak Gubernur bilang kemarin 68 orang yang meninggal kalau nggak salah.
60. Yang masih hilang itu 10 ya? Oh iya, 10 yang hilang. Ya, apresiasi Ketua, sebetulnya kita hanya sedih saja anggarannya sedikit. Jadi saya tadi memaksakan diri untuk hadir, jangan kesedihan mereka ini, mereka saja yang ditambah pula kita tidak ikut perhatian gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, dari pimpinan kiri kanan tidak ada. Jadi saya ambil alih semuanya. Ya, karena anggaran sedikit, yang hadir juga sedikit. Jadi yang kasih pimpin saya, biar kalau banyak saya pimpin nanti susah yang di depan, Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Fadoli ya tentang serapan anggaran. Saya kira, Bu, kalau saya mengerti karena kalau bicara BMKG dan Basarnas, serapan anggarannya itu cuma pengadaan kan? Lebih banyak pengadaan ya, Bu ya? Tapi saya kira banyak untuk infrastruktur bangunan itu mungkin sudah jarang lagi. Karena lebih banyak memperkuat terhadap peralatan kita dengan kemajuan teknologi. Itu yang perlu mungkin untuk lebih banyak perhatian. Ya, maka yang berikut tadi Pak Sarwadi sampaikan soal helikopter yang masih dipakai cuman baru kita dan Malaysia, Filipina yang pakai. Inilah negara kita ini. Belum ada yang jatuh Pak, meninggal ya belum diganti. Tunggu dulu Pak. Kalau bisa, iya itu, tunggu dulu ada korban dulu, baru nanti perhatian pemerintah. Dan itu tugas kita, anggota dewan untuk nanti berbicara, ya mudah-mudahan teman-teman yang di Banggar nanti kita tugaskan untuk minta perhatian pemerintah, khususnya Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada dua kepala badan ini yang memang harusnya diperkuat kembali. Karena kita bicara ke depan, kita mau mencapai swasembada pangan itu berhubungan dengan cuaca alam kita. Bagaimana bisa mengatur musim tanam dan sebagainya, itu harus bisa melihat siklus-siklus cuaca yang nanti ke depan. Itu semua kan kita perlu dari BMKG. Begitupun kita bicara bagaimana bisa menangani satu musibah ya, untuk Basarnas bisa hadir secepat mungkin untuk bisa memberikan pertolongan. Itu semua kan perlu peralatan yang baik ya. Pelatihan sehebat apapun tapi peralatan tidak mendukung, saya kira itu tidak mungkin bisa tercapai. Jadi hal ini yang perlu sebagai mitra anggota Komisi 5, saya kira kita mewakili rakyat karena kebutuhan daripada kepala badan Basarnas dan BMKG ini kebutuhan masyarakat yang perlu kita memberikan apresiasi untuk dukungan. Untuk itu sebagai pimpinan saya juga memberikan apresiasi kepada kepala Basarnas dan kepala BMKG. Jadi nanti tanggapannya tidak perlu Bu, nanti singkat saja. Prinsipnya kami Komisi 5 mendukung penuh ya kepala BMKG dan Basarnas untuk bisa lebih lagi mendapat perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan ya kinerja, yaitu adalah meningkatkan kinerja itu tidak mungkin tidak didukung oleh anggaran. Maka anggarannya harus kita perjuangkan untuk ada peningkatan. Baik. Dan mudah-mudahan tadi saya lihat ada backlognya itu, kita tahu postur anggaran sekarang itu baru ada diberikan ruang yang besar
untuk nanti pemerintah baru, ya. Maka hampir di semua mitra kerja itu ada penurunan yang begitu besar. Tadi di PUPR itu dari 140 tinggal 74 sekian. Dan itu memang selalu pergantian pemerintah baru tuh ada slot yang dibuat, ruang besar itu disiapkan untuk visi misi pemerintah baru yang akan mengisi itu. Mudah-mudahan pemerintah baru ini punya visi misi yang baik juga untuk perhatian terhadap dua kepala badan ini. Ya. Baik ya, jadi silakan Bu Kepala BMKG singkat saja ya. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI dan Bapak-Bapak anggota Komisi 5 DPR RI. Secara singkat kami sampaikan ucapan terima kasih atas arahan masukan tadi, terutama untuk serapan, agar kami menyusun strategi dan tahapan yang lebih terukur, agar serapan bisa dimaksimalkan. Insya Allah kami sudah targetkan serapan tahun ini insya Allah melampaui tahun lalu. Tahun lalu serapan kami 95%. Insya Allah tahun ini bisa mencapai lebih dari 95%. Karena yang awal tahun ini meskipun sudah Mei, itu memang baru termin pertama. Jadi model pembayarannya itu memang termin pertama ini masih rendah, tapi nanti begitu pekerjaan mulai selesai, insya Allah melompat dan nanti termin terakhir. Jadi biasanya kami mendekati 90% itu menjelang bulan-bulan Oktober, November itu baru terwujud. Jadi memang pola kurvanya itu sangat datar di awal, kemudian seperti itu. Namun tetap terima kasih kami harus melakukan seperti yang Bapak sampaikan. Dan juga bagaimana untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil untuk sosialisasinya. Sampai saat ini kami menggerakkan BMKG yang di daerah terpencil. Jadi BMKG ini tersebar di 196 stasiun dan cukup banyak daerah terpencil, bahkan di situ Kopassus belum masuk tuh kantor BMKG ada di sana. Dan kami tugaskan BMKG daerah ini lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan sosialisasi masyarakat, dan alhamdulillah mitra di daerah, terutama dari tim SAR ini sangat luar biasa, kayak dua sejoli begitu Pak kalau di daerah. Nah, berarti memang dukungan dari SAR sangat bagus ini. Tapi kami belum puas Bapak, karena belum sesuai dengan target, sehingga kami akan terus meningkatkan tadi dengan keterbatasan anggaran. Insya Allah itu tidak membutuhkan anggaran banyak kalau untuk silaturahmi, untuk kolaborasi di lapangan. Dan yang terakhir, bagaimana pertanyaan tadi dari Bapak Syahrul, BMKG dapat melompatkan peran dan layanan dalam mitigasi bencana. Jadi memang terutama bencana ke depan ini untuk hidrometeorologi basah dan kering, itu trennya memang semakin melompat. Jumlah bencananya, intensitasnya semakin menguat dan durasinya semakin panjang. Sehingga selain upaya sosialisasi penyebarluasan informasi, kami tadi ada kedeputian modifikasi cuaca. Dan modifikasi cuaca ini jadi sebetulnya sasarannya antara lain untuk mencegah karhutla. Jadi dana pemerintah yang harus dipakai untuk kebakaran lahan dan hutan di tahun 2015 itu mencapai 230 T. Di tahun 2019 120 T. Tahun 2023 ini ada Pak Seto, itu sangat turun berapa nggak sampai 1 T ya. Adanya El Nino itu kekeringan totalnya
Yang 2023. Jadi itu kerugiannya. Nah, kerugian yang 2023 kan sangat turun. Sangat turun. Iya, artinya jumlahnya tidak puluhan T, jumlahnya sangat rendah dan biaya yang dikeluarkan itu sekitar 400 miliar untuk 400 kali melakukan TMC. Artinya dengan 400 miliar itu bisa menekan 100 T, 200 T itu Bapak. Nah, jadi karena sifatnya mencegah. Kalau yang T itu kan sudah terlanjur terbakar dan terbakar itu sampai ke dalam, Bapak. Sampai beberapa meter ke dalam sehingga mau dipadamkan juga sulit. Nah, kalau mencegah konsepnya membasahi lahan gambut sebelum musim kemarau. Jadi digebyur lah bahasa Jawanya. Digebyur terus mulai bulan Januari sampai Juni. Itu dibasahi terus sehingga muka air tanah naik, lahannya basah, sehingga saat di musim kemarau itu masih basah. Jadi kalau mau dibakar lebih sulit dan untuk terbakar juga lebih sulit. Jadi konsepnya mencegah. Nah, itu kami membutuhkan anggaran itu yang tidak terpenuhi. Saat ini karena baru Bapak. Karena ini kedeputian baru, kami sedang mengusulkan belum. Sebelumnya tetap dilakukan BMKG, tetapi anggarannya dari BNPB sebagai anggaran tanggap darurat. Nah, tanggap darurat itu syaratnya sudah ada bencana. Jadi jadi demikian. Ini catatan penting. Yeah. Saya juga dapat masukan dari teman yang dulu sempat mau pengadaan heli untuk pemadam kebakaran itu, ya, itu bahwa banyak kejadian kebakaran itu karena itu kan disewa, kita sewa. Ada musim kemarau, pas kebakaran kita sewa. Nah, mereka panggil kalau BNPB menyatakan ada kebakaran dipanggil, itu tidak secepatnya itu datang. Kenapa? Dibiarkan biar lebih banyak kebakarannya, lebih luas, agar karena dibayar itu kan jam, slot dia. Itulah kenapa mahal. Saya kira ini masukan yang baik yang akan kami bawa nanti, khususnya kami Partai Nasdem, saya ketua fraksi, akan bicara dengan pemerintah untuk berikan anggaran yang 200 triliun itu kepada BMKG untuk menangani. Nah bukan, artinya seperti itu. Kenapa harus 200 triliun padahal cukup dengan 3-5 triliun mungkin sudah berlebihan. Ya. Nah iya itu, artinya ada pembandingnya seperti itu. Ya kan, mencegah itu membutuhkan anggaran cuman tidak sampai 5 triliun. Tapi kalau itu untuk mengatasi sampai 100 sampai 200 triliun. Nah, hal ini yang perlu kami nanti akan bawa. Ya. Bisa juga. Ya. Ya. Ya, dengan adanya tadi Ibu laporkan bahwa ada deputi baru itu, ya kan? Dengan itu maka mungkin nanti coba bisa ditambahkan 1 poin. Ya. Misalnya kalau dioptimalkan peran BMKG ini Dapat akan menghemat anggaran negara lebih kurang 200 triliun. Hampir nah, itu mencapai ya, lebih kurang kan tadi lebih dari 200 triliun kerugian. Ya. Biaya mengatasi dan kerugian itu 200 triliun. Bisa. Makanya saya heran kemarin kok bulan Juni ada hujan, berapa hujan gitu ya. Berarti itu rekayasa. Ya. Ini menarik sekali nih Pak Ketua. Jadi kan menurut saya ini sangat baik. Ini harus ya, sampai ke ini yang perlu Banggar kami ini. naikkan nanti, kami bawa di Banggar untuk Banggar bicara. Ketua. Ya kan, kita akan memperjuangkan di sana. Saya akan bawa ini untuk menyampaikan di sana bersama dengan pemerintah pusat yang ada nanti Ibu Menteri dan teman-teman di Banggar untuk minta dukungan seperti yang disampaikan. Ya.
106 miliar. Nah, kita Untuk- kasih 1,5 triliun aja, Bu. Iya. Ya? Bagaimana? 1,5 triliun ya. Oh, terlalu Kita minta. banyak. Nggak apa-apa. Oh, kalau untuk membeli pesawat? Iya, harus semua lengkap, Bu. Oh ya, ya kan Dengan harus isinya. Oh, Jadi jangan cuman itu. Ibu kan pinjam pesawat juga kan? sewa. Sewa itu. Iya. Kenapa harus sewa? Ya kan? Iya. Jadi besok kalau nanti yang punya pesawat kerjasama sama Antonov pembakaran itu, dia nggak mau kasih sewa, ibu kebakarnya lama baru ini kan tambah susah kita duitnya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi lebih bagus kalau bisa ya beli, ya kan, pesawat Insya Allah, untuk ya. bisa ada di. Jadi itu memang desain khusus pesawatnya diminta. Iya, Ya memang kan? desain khusus. Desain khusus kan, Iya, Bu? betul. Iya, tidak semua pesawat bisa dipakai Iya, kan? betul. Nah itu. Jadi saya kira ini masukan yang baik, Bu. Jadi Terima kasih nanti sekali. kita bisa coba ya, coba ya, masukkan ya. Terima Ini kasih. ya. Terima kasih sekali. Terima kasih ya. Ya. Cukup ya. Ya, Basarnas silakan dikit aja. Terima kasih pimpinan sidang dan terima kasih masukannya pada Pak Fadoli dan Pak Syahrul, Pak. Jadi yang pertama tadi dari Pak Fadoli ada 3 dan 1 titipan. Jadi untuk penyerapan memang kita masih terkendala, Pak, dengan waktu yang ada. Insya Allah akan bisa kita metrikkan tadi, Pak, ya. Kita juga bikin timeline juga yang tentunya ini menjadikan suatu perhatian khusus dan kita pastinya akan selalu mengkoreksi. Tapi untuk itu kami terima kasih masukannya. Terus yang kedua, skala prioritas. Tadi kami sudah sampaikan, Pak, dari skala prioritas untuk operasi malam dan terkait dengan pertanyaan Bapak Syahrul di helikopter, Pak. Jadi memang betul. Tadi yang sampaikan Bapak Ketua memang betul, Pak. Jadi sampai sekarang ini kami mengoperasikan helikopter itu miris sekali, Pak. Karena pilot-pilot kami, penerbang kami yang ada di Surabaya, Tanjung Pinang maupun di Bogor itu belum pernah melaksanakan simulator. Padahal ketentuan itu mandatori, Pak. Jadi betul tadi Bapak Ketua sampaikan bahwa apa ya harus nunggu ada korban dulu itu. Ini kita yang masih deg-degan dan miris, Pak. Sementara operasi harus dilaksanakan setiap saat. Dan ini tentunya menjadikan suatu perhatian khusus dan kami mohon untuk dukungannya karena setiap kami mengajukan pasti ini kedepannya mesti hilang, Pak, anggarannya. Jadi bintang dan tidak pernah dicabut kali, Pak, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kami sudah komunikasikan, Pak, tapi mungkin beliau-beliau di sana tidak begitu memahami betapa pentingnya ya daripada simulator ini. Kenapa saya sampaikan, Pak? Kalau simulator itu bisa melatihkan semua exercise khususnya emergency ya pada saat mungkin yang dilaksanakan realnya tidak bisa. Jadi pakai pesawat sungguhan nggak bisa. Kami sangat menyadari, Pak, apalagi Polko ini usianya betul sekali, Pak. Jadi Pak Syahrul tadi jadi sudah sangat tua dan operasionalnya juga relatif terbatas, makanya kami juga batasi operasinya. Memang kita diandalkan untuk yang Dolphin dan AW, Pak. Yang relatif sementara ini pesawat tersebut sudah punya kemampuan untuk operasi malam. Tetapi penerbang kita hanya untuk bisa terbang malam. Jadi belum bisa operasi malam, Pak. Jadi tambahannya ada sedikit mungkin modif di instrumen dan menggunakan visir goggle, Pak. Jadi memang sebetulnya tidak mahal. Tetapi dari kurun waktu yang ada yang tadi saya sampaikan yang mandatori aja sampai saat ini belum bisa terlaksana. Jadi terima kasih, Pak, masukannya tadi. Jadi memang betul. Jadi kalau saya juga sudah terjawab tadi dari Bapak Pimpinan. Jadi harapan kami juga tidak harus menunggu korban dulu, Pak. Karena kalau udah korban, kami juga tidak bisa ini, Pak. Tapi kami was-was ini, Pak. Saat ini was-was sekali. Karena setiap ini kita cerewetin mengingatkan. Dan selanjutnya tadi kami mungkin untuk disampaikan secara prioritas, Pak, termasuk juga anggaran yang ada selain juga tadi PLN, Pak, itu mungkin juga prioritas kami, baik prioritas nasional maupun prioritas Basarnas ya, termasuk juga untuk kemampuan yang impian kami di 2024 ini sebetulnya untuk bisa menaikkan kelas yang skala internasional dari medium menjadi heavy, Pak.
Bedanya adalah kalau medium 1 spot, kalau heavy lebih dari 2 spot. Secara SDM kami sudah siapkan, Pak. Jadi latihan-latihan tersebut, bahkan minggu yang lalu kita sudah mensimulasikan. Tapi sampai detik ini, kebetulan tadi pagi kami juga rapat mengevaluasi, tapi perkembangan untuk anggaran masih belum bisa meyakinkan kami. Sehingga ini sangat sayang sebetulnya, karena ini kalau kami bisa sampaikan bahwa ini adalah termasuk menjunjung nama baik bangsa, di mana kita sudah punya grade internasional sebetulnya, Pak. Dan grade tersebut habis di tahun ini. Rencananya kami akan perpanjang untuk di grade yang lebih, yaitu di heavy. Tapi ternyata sampai sekarang, sampai yang saya laksanakan, anggaran masih belum bisa terdukung. Sehingga kami terus terang melaksanakan ini dengan kondisi keterbatasan yang ada. Tentunya kami sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk bisa bertahan di kelas yang sudah ada dulu. Walaupun angan-angan kita tentunya ini akan bisa diakui apabila terjadi permintaan bantuan untuk penanganan SAR di luar negeri. Dan ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu di Turki, dan hasilnya juga betapa mungkin sigapnya dari rekan-rekan kita, keterampilannya hanya karena memang faktor dukungan biaya. Demikian juga untuk prosesnya, Pak. Kami juga punya kendala. Ini juga merupakan prioritas kami. Di sisi lain, penanganan untuk SAR ini, kalau kami dapat aduan informasi ataupun request, apalagi nanti di luar negeri misalkan maupun di dalam, kami punya standar. Yang standar itu memang sudah kita patuhi. Untuk di dalam negeri selama ini sudah bisa kita atasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, ada di pemerintah daerah maupun di BNPB. Tetapi kalau di luar negeri, ini yang kita masih punya kendala. Di sisi lain, secara personil, bahwa kalau ada kejadian khusus, kita harus segera berangkat dengan cepat, tepat tentunya. Tetapi dari segi pendanaan, ternyata anggaran tersebut bukan ada di tempat kami. Sehingga kami punya ketergantungan. Artinya kita siap untuk melaksanakan SAR untuk keluar negeri dengan satu titik limit adalah 6 jam sampai dengan Bendara. Pengalaman yang lalu kita evaluasi, kita siap di 6 jam, bahkan di bawahnya, tapi berangkatnya baru setelah 5 hari, Pak. Ini karena terkendala biaya. Dan tentunya ini menjadikan perhatian khusus bagi kami untuk bisa terus untuk menyampaikan hal ini, terutama kepada Bapak Ibu Dewan terhormat di sini untuk bisa menyampaikan, meneruskan. Demikian mungkin. Dan yang terakhir, Pak, jadi pastinya untuk yang setting upgrade kemampuan malam itu ada Agusta dan Dolphin, Pak. Kalau Bolko tidak. Jadi untuk Agusta dan Dolphin ini sebetulnya termasuk pesawat-pesawat yang memang menjadi andalan kita. Demikian. Terima kasih Bapak Pimpinan. Baik, saya kira cukup ya. 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 Demikian. Saudara-saudara, apabila tidak ada hal-hal yang perlu dibahas, maka sesuai ketentuan tata tertib pasal 267, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan rapat dengar pendapat pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tanda tangani bersama. Kesimpulan, ini ada barang baru, jadi karena staf ini biasa copy paste yang lalu-lalu itu semua biasa, karena ini ada hal baru dari Ibu BMKG yang harus kita masukin, jadi agak lama nih Bu. Ya teman-teman ya, ya, karena menurut saya ya inilah fungsi yang sebenarnya harus kami lakukan, karena rapat dengar pendapat ini akan kami kan diminta oleh Banggar, ini harus diberikan ya semuanya ya, dengan hasil rumusannya diberikan supaya itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Ya. Coba. Sudah. Oke ya, teman-teman ya.
Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPB atau Basarnas. Kamis 6 Juni 2024. Komisi 5 DPR RI meminta BMKG dan BNPB Basarnas untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun 2024 sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI, di mana capaian per 31 Mei 2024 sebagai berikut. Yang pertama, lembaga 1 BMKG, realisasi keuangan 31,26%, realisasi fisik 34,11%. 2. BNPB Basarnas, realisasi keuangan 26,56%, realisasi fisik 30,13%. 2. Komisi 5 DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif tahun anggaran 2025 BMKG dan BNPB Basarnas sesuai surat bersama Menteri PPN dan garis miring Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI nomor S/346 garis miring MK titik 02 garis miring 2024 dan B/2021 garis miring D titik 8 garis miring PP titik 0403 garis miring 04 garis miring 2024. Hal pagu indikatif belanja kementerian, lembaga dan DAP tahun anggaran 2025 tanggal 5 April tahun 2024 sebagai berikut. Nomor 1, lembaga BMKG. Pagu kebutuhan tahun anggaran 2025 A 4.255.241.999.000. Pagu indikatif tahun anggaran 2025 B 2.897.302.000. Selisih backlog A dan B 1.444.344.697.000. 2. BNPB Basarnas, pagu indikatif A 3.711.935.726.000. Indikatif pagu indikatif tahun anggaran 2025 B 1.498.063.692.000. Terjadi selisih atau backlog antara A dan B 2.213.872.034.000 rupiah saja. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI bersama dengan BMKG dan BNPB Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 di DPR RI. 3. Komisi 5 DPR RI mendukung upaya BMKG dalam rangka pemenuhan anggaran dan sarana operasional pada Kepdeputian Mitigasi Bencana Kedeputian Modifikasi Cuaca. Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca. Oke.
Lanjut. 4. Ya. Bahwa jika ini dipenuhi maka akan menghemat anggaran Ya. APBN dalam penanganan kebakaran. Ya. Demi ya. Tambahin. Biar lebih jelas Ya. dibaca oleh Bangga. Ya. Jadi ketika dipenuhi Ya. anggaran ini itu bisa menghemat anggaran APBN penanganan. Demi efisiensi anggaran. Penakan bidang enggak. Dalam rangka pemenuhan anggaran termasuk sarana operasional pada kementerian bidang modifikasi cuaca dan efisiensi anggaran mitigasi Bencana kebakaran. bukan efisiensi anggaran penanganan. Penanganan, ya. Mitigasinya ada. Mitigasi ada. Penanganan karhutlah. Karhutla, ya. Karhutla. Kebakaran hutan. Hah? Senilai lebih kurang 200 Ya. Ya. 200 triliun. Ya. Hmm? Ya. Ya, tapi itu dana bisa supaya itu kebakaran. Itu dana bencana. Itu kalau kita Mohon izin itu kerugiannya. Kerugian. Akibat karhutla, bukan anggarannya, Ya. tapi kerugian. ya. Mencegah kerugian. Ini mencegah kerugian Ya. Demi akibat karhutla. Mencegah ya. Karhutla akibat karhutla sebesar itu tadi. Ya. yang pada tahun 2015 Ya. mencapai Ya, bisa 220 triliun. Triliun. Oke. Sumbernya dari Bappenas angka Ya. itu. 210 triliun. 220 triliun. 220 triliun ya. Ini sumber dari Bappenas ya. Dari Bappenas ya Pak Sepa? Dari? Dari Bappenas. Bappenas ya. Angka itu dari Bappenas. Oke, biar di sana kan tahu karena rapat sama Bappenas. Ya. Anggaran ya. Khususnya, ya. Peningkatan bahwa dengan adanya bidang ini gitu ya, berarti sarana operasionalnya harus didukung gitu. Ya, tapi kan anggaran karena khususnya ini kan laporan Bappenas menyatakan kerugian negara akibat itu karena bangunan itu. ya betul. Iya. Tapi Termasuk sarana operasional tidak. karena itu laporan Bappenas. Kedeputian Yang bidang kemarin terbukti mereka lakukan itu modifikasi. tidak sampai Cuma 300 miliar. iya. Gitu. Jadi ini yang nanti Atau rata-rata 22 triliun per tahun. ya. Ya, oh enggak usah. Oh ya sudah. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. Oke, baik. Oke, biar ini jadi pegangan kita, nanti kita di teman-teman di Banggar saya minta untuk bisa, ini kan ada catatan di Banggar untuk mengangkat. Basarnas ya, Basarnas tadi. heli. Simulator tadi lu. Ya, penggunaan standar ya.
Jadi harus jelas itu, jangan cuma mendukung saja. Mendukung apa? Untuk kerjanya apa-apa. Kami mendukung untuk peningkatan anggarannya. Ya? Ya Pak Sarul ya? Jadi kita mendukung itu bukan mendukung supaya dia ini, tidak. Mendukung untuk ada peningkatan anggaran karena peningkatan anggaran itu untuk bisa mencapai standar. Itu. Ya. 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 SAR ya. Ya itu kan sudah masuk ke standar toh. Termasuk kompetensi demi pemenuhan standar sarana. Oke ya. Bisa kita lanjut ya. Coba balik tadi dari 3 ya. Ya. Saya lanjut ya yang ketiga ya. Komisi 5 DPR RI mendukung upaya BMKG dalam rangka peningkatan dan pemenuhan anggaran khususnya kedeputian bidang modifikasi cuaca demi mencegah kerugian negara akibat karhutla yang pada tahun 2015 sebesar 220 triliun. Ya, ya. 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 Oke, itu paling banyak di tempat dia. Ya, dia bisa ngirim itu bisa diekspor. Ya. Baik, oke. Yang keempat ya, Komisi 5 DPR RI mendukung upaya BNPB atau Basarnas untuk peningkatan anggaran demi pemenuhan standar sarana, prasarana dan sumber daya manusia SDM SAR yang telah menjadi mandatori. Oke. 5, Komisi 5 DPR RI sepakat dengan BMKG dan BNPB atau Basarnas untuk menyesuaikan program atau kegiatan berskala nasional termasuk program berbasis masyarakat dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke ya? Selesai ya? Teman-teman setuju? Ya, mereka ini Menko-nya kiri kanan. Nah, banyak. Ya. Semua. Baik, pemerintah, Bu Kepala BMKG, setuju? Setuju. Baik. Saudara-saudara yang kami hormati, dengan telah disepakati beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara rapat dengar pendapat pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada Saudara Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas untuk menyampaikan sambutan penutup. Silakan Bu. Terima kasih, syukur alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI atas dukungan luar biasa yang diberikan kepada kami, terutama dalam rangka upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah maraknya perubahan iklim ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.